Rasa tak terbalas episode 74. Julian melangkah cepat memasuki RSUD sambil menggendong Jenny dengan cemas. Begitu para staf dan kepala rumah sakit melihat mereka tampak lega sekaligus tegang. "Apa yang kalian tunggu? Cepat panggil Dokter Alisa," seru Nico, panik. Salah satu perawat segera mengangguk dan berlari menuju ruang dokter. Setibanya di depan ruang dokter, perawat itu mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Dokter Alisa, Anda dipanggil segera." Di dalam, Alisa dan Yasmin yang sedang menunggu kabar dari Jenny segera menoleh. "Bagaimana dengan Jenny? Apa dia baik-baik saja?" tanya Yasmin penuh kecemasan. "Tuan Julian baru saja tiba bersama Nyonya Jenny. Saya rasa kondisinya tidak sadar," jawab perawat dengan nada serius. Alisa langsung berdiri, namun tiba-tiba tubuhnya terasa goyah, dan ia memegang kepalanya untuk menahan pusing. Melihat itu, Yasmin cepat-cepat memegang lengannya. "Alisa, kamu baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Alisa mengangguk pelan. Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing," katanya, mencoba meyakinkan diri. "Kamu harus duduk dulu," desak Yasmin. Namun, Alisa menggeleng tegas. "Tidak, Jenny membutuhkan aku sekarang." "Tapi, Jenny sedang hamil, Yasmin." "Aku harus ada di sana," potong Alisa dengan tegas. Yasmin membelalak, tak menyangka mendengar kabar itu. "Hamil? Astaga, kapan dia melakukan tes? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Jenny ingin memberikan kejutan untuk Julian, dan aku lupa memberitahumu," jawab Alisa tampak menyesal. "Semoga bayinya baik-baik saja," ujar Yasmin dengan nada cemas. Alisa menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Kita harus segera pergi," katanya. "Tapi pusingmu?" "Jangan khawatir. Ini hanya pusing biasa karena stres. Tidak ada yang serius," ujar Alisa, mencoba meyakinkan Yasmin sebelum berjalan cepat menuju ruang pasien. "Di mana Alisa?" Julian berteriak cemas, matanya menyapu ruangan. Nico bangkit dari kursinya, menghela napas dalam. "Aku akan mencarinya," katanya. Namun sebelum ia sempat pergi, Alisa muncul di ambang pintu bersama Yasmin. Melihat wajah Alisa yang tampak pucat, Nico segera bertanya, "Alisa, kamu baik-baik saja?" Alisa mengangguk, meski tubuhnya masih terlihat lemah. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Sekarang aku harus memeriksa Jenny," ujarnya sambil berjalan menuju pasien. Saat mendekat, Alisa menoleh ke arah Julian. "Julian, lepaskan tangannya dan keluar bersama Nico." Namun Julian langsung menggeleng. "Tidak, aku tidak akan meninggalkannya sendirian," katanya tegas. "Tapi, tidak ada tapi. Aku akan tetap di sini," potong Julian, nada suaranya tak terbantahkan. Alisa menghela napas, berusaha sabar. "Baiklah, kalau begitu beri jarak dan duduk di sofa. Jangan menghalangi," perintahnya akhirnya. Salah satu perawat mendekat dan melaporkan, "Dokter Alisa, pasien mengalami pendarahan saat tiba di sini." Alisa mengernyit. "Apakah pendarahannya parah?" Perawat itu menggeleng. "Baik, siapkan alat untuk USG," instruksi Alisa sambil memeriksa Jenny dengan cermat. Melirik ke arah Nico yang masih diam di sudut, Alisa berkata, "Tolong tangani lukanya." Julian, yang tak tahan menunggu lebih lama, bertanya dengan suara gemetar,
apakah dia akan baik-baik saja? Alisa menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Ya, Jenny akan baik-baik saja, katanya, berusaha menenangkan Julian. Dan bagaimana dengan bayinya? Julian bertanya lagi, kali ini lebih ragu. Alisa menatapnya tajam, sedikit terkejut. Kau tahu tentang itu? Julian mengangguk dengan cemas. Bagaimana keadaan bayiku, Alisa? Alisa menarik napas panjang, menimbang kata-katanya. Aku belum bisa mengatakan apa-apa sekarang, jawabnya dengan hati-hati, lalu melanjutkan pemeriksaan. Julian membelalakkan mata, terkejut dengan ucapan Alisa. Apa maksudmu dengan itu? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Alisa menarik napas panjang sebelum menjelaskan, dengarkan aku, Julian. Karena pendarahannya tidak terlalu banyak, aku yakin bayinya baik-baik saja. Tapi apa, Alisa? Desak Julian dengan nada semakin cemas. Tadi pagi, saat aku memeriksa Jenny, bayinya dalam kondisi sehat. Namun, aku khawatir sesuatu yang dilakukan Raka mungkin telah membahayakan bayi ini atau bahkan Jenny, dan itulah alasan pendarahannya. Julian, kamu harus bersiap. Sekalipun bayi ini bertahan, kehamilan ini kemungkinan besar akan mengalami komplikasi serius, kata Alisa tegas. Julian mengepalkan tangan, bibirnya bergetar. Komplikasi macam apa? Lupakan soal komplikasi itu. Katakan saja, apakah ini berbahaya bagi Jenny atau tidak? Alisa menatapnya dengan serius. Itu tergantung pada tingkat keparahan komplikasinya. Jika hanya komplikasi ringan, dia akan baik-baik saja. Tapi jika kondisinya parah dan kamu tetap memutuskan untuk mempertahankan bayi ini, bahkan nyawa Jenny bisa menjadi taruhannya. Julian terdiam sesaat, mengatur napasnya yang berat. Akhirnya, dengan nada penuh tekad, dia berkata, Jenny harus selamat, apapun yang terjadi. Tanpa menunggu jawaban, dia berjalan ke arah Ming dan duduk di sisinya. Alisa menatap Julian sejenak sebelum berkata, kami akan melakukan USG segera setelah dia sadar. Ia kemudian berbalik, keluar dari ruangan sambil berdiskusi dengan perawat tentang persiapan yang diperlukan. Nico dan Yasmin saling pandang, lalu keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa, memberi Julian waktu untuk sendiri. Ketika semua orang telah pergi, Julian duduk di samping Jenny. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di perut Jenny, membelai perlahan, seolah berbicara dalam hati kepada bayi mereka yang belum lahir. Meskipun Julian tidak menginginkan anak saat ini, memikirkan kemungkinan kehilangan bayi itu tetap membuat hatinya perih. Ia ingin mempertahankan anak ini, namun tidak rela jika harus kehilangan Jenny. Mereka selalu bisa mencoba lagi di masa depan, tetapi jika sesuatu terjadi pada istri yang dicintainya, bagaimana ia bisa melanjutkan hidup? Saat ia tenggelam dalam pikirannya sambil membelai lembut perut Jenny, tiba-tiba wanita itu terbangun dan diam-diam mengamatinya. Jenny tersenyum hangat, lalu berkata lembut, jangan khawatir tentang dia. Dia akan baik-baik saja. Julian menoleh, sedikit terkejut, namun ia membalas senyuman itu. Bagaimana kamu tahu kalau ini laki-laki? Tanyanya, mencoba bercanda. Jenny mengangkat bahu sambil tersenyum penuh keyakinan. Naluri seorang ibu, jawabnya dengan nada menggoda. Julian terkekeh kecil. Lalu bagaimana kalau aku bilang aku lebih ingin anak perempuan? Jenny tertawa kecil. Tidak masalah, kita bisa mencoba lagi setelah ini,
katanya santai. Namun, senyuman Julian perlahan memudar. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Jenny, ingatlah. Kita selalu bisa punya anak lagi di masa depan." Jenny mengernyit, sedikit bingung dengan ucapannya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang perawat masuk ke ruangan. "Nyonya Jenny, waktunya untuk melakukan USG," kata perawat itu dengan ramah. Jenny mengangguk sopan. "Tolong beri kami waktu sebentar," pintanya. Perawat itu tersenyum dan keluar, membiarkan mereka menyelesaikan percakapan. Jenny meraih tangan Julian dan meletakkannya di atas perutnya. "Julian, aku tahu mungkin kau belum siap untuk punya anak sekarang, tapi apa bedanya? Entah sekarang atau nanti, ini tetap anak kita. Bayi ini adalah simbol cinta kita, dan aku ingin menjaganya sepanjang hidupku," katanya dengan penuh kelembutan. Julian menatap Jenny dalam-dalam, tangannya mengusap lembut pipinya. "Kita bicarakan ini lagi setelah USG, ya?" jawabnya akhirnya, mencoba menenangkan hatinya yang masih diliputi kekhawatiran. Setelah menjalani USG, Jenny dibawa kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, Alisa masuk dengan ekspresi serius sambil membawa laporan di tangannya. "Saya sudah memeriksa laporan ini dengan saksama," kata Alisa, menatap mereka. "Dan tebakan saya benar." Hati Julian langsung mencelos. Ia meremas tangan Jenny dengan erat, lalu menundukkan kepala, napasnya berat. Jenny, yang merasa cemas, mengerutkan alis. "Tebakan apa maksudmu, Alisa?" tanyanya. Alisa menatap Jenny dengan penuh perhatian sebelum berkata, "Jenny, kehamilanmu mengalami banyak komplikasi. Aku takut kamu tidak akan bisa mempertahankan bayi ini karena, jika kamu melakukannya, nyawamu yang akan menjadi taruhannya." Jenny terkejut. "Tapi pagi tadi semuanya baik-baik saja, kan?" Alisa mengangguk pelan. "Ya, kondisinya masih stabil pagi tadi. Tapi mungkin sesuatu terjadi ketika kamu diculik oleh Raka. Apakah dia menyakitimu di mana saja?" Jenny menganggukkan kepala dengan raut sedih. "Raka tahu aku hamil. Dia memaksaku meminum pil. Ketika aku menolaknya, dia menendang perutku," bisiknya lirih. "Apa?" Julian langsung berdiri, suaranya menggema di ruangan. "Dia menendangmu? Dan kau baru mengatakannya sekarang?" "Julian, kendalikan dirimu," potong Alisa dengan tegas. "Kita harus fokus pada kondisinya sekarang." Alisa menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Seperti yang saya katakan, komplikasi ini cukup serius. Jika kamu memilih untuk melanjutkan kehamilan ini, ada risiko besar saat persalinan, Ming. Dalam situasi seperti ini, kami biasanya menyarankan untuk menghentikan kehamilan. Tapi keputusan tetap ada di tanganmu." Jenny langsung menegaskan, "Aku akan mempertahankan bayi ini." "Tidak, kita hentikan saja," kata Julian dengan nada tegas, hampir bersamaan dengan ucapan Jenny. Alisa memandang keduanya, wajahnya penuh keprihatinan. "Kalian berdua sebaiknya membicarakan ini dengan tenang. Aku butuh jawaban pasti sebelum kita mengambil langkah apapun." Julian menatap Alisa, matanya dipenuhi tekad. "Tidak perlu diskusi. Mulailah persiapannya," katanya dingin. Jenny mengangkat tangannya, meminta Julian untuk diam. "Alisa, bisakah kau meninggalkan kami sebentar? Aku ingin berbicara dengan Julian," pintanya lembut. Alisa mengangguk, memahami situasinya,
lalu berjalan keluar dari ruangan, memberi mereka waktu untuk berbicara. "Aku ingin punya bayi ini," kata Jenny dengan nada yang penuh ketegasan. Julian memandangnya dengan kening berkerut. "Jangan keras kepala, Jenny," ujarnya dingin. Jenny menggelengkan kepala, matanya menunjukkan keteguhan hati. "Aku tidak keras kepala. Aku hanya tahu apa yang aku inginkan, dan aku ingin mempertahankan bayi ini." Julian tiba-tiba bangkit dari kursinya, suaranya meninggi. "Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Alisa? Risiko ini terlalu besar." Jenny tetap duduk, menatapnya tanpa gentar. "Aku mendengarnya. Tapi aku juga tidak bisa menyerah begitu saja," jawabnya tegas. Julian menghela napas panjang, frustrasi. "Apalagi yang harus kulakukan, Jenny?" "Berhenti bersikeras. Aku tidak ingin membahas ini lagi. Bayi ini harus digugurkan, dan itu keputusanku." Jenny berdiri, memandang Julian dengan mata penuh kemarahan. "Bagaimana bisa kau berkata seperti itu, Julian? Ini juga anakmu. Bagaimana bisa kau bersikap begitu dingin?" Julian membalas tatapannya, mencoba menahan emosinya. "Aku tidak dingin, Jenny. Aku berpikir dengan logis. Kau adalah prioritasku. Aku tidak akan membahayakan nyawamu untuk ini." Jenny menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, Julian. Bayi ini juga punya hak untuk hidup. Aku tidak akan menggugurkannya." Julian mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan situasi. "Dan kau adalah hidupku, Jenny. Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Haruskah aku kehilangan kau demi bayi ini?" Jenny menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. "Tidak akan ada yang terjadi padaku. Kita bisa melewati ini bersama-sama jika kau percaya padaku." "Tidak ada diskusi lagi," Julian membentak, suaranya penuh ketegasan. "Aku sudah memutuskan. Bayi ini tidak akan lahir, dan itu keputusan akhirnya." Jenny tidak mundur, matanya menyala dengan amarah dan tekad. "Siapa kau yang memutuskan? Ini tubuhku, ini bayiku, dan hanya aku yang berhak membuat keputusan. Tidak kau, tidak juga Raka. Tidak ada yang bisa mengambil hak itu dariku." Julian, yang sudah diambang batas kesabaran, berjalan menuju pintu. "Aku akan bicara dengan Alisa. Jangan mencoba membantahku lagi." Jenny menyusulnya dengan suara gemetar namun tegas. "Aku akan menjaga bayi ini, Julian. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita bisa melakukannya bersama-sama, atau aku akan melakukannya sendiri. Tapi aku tidak akan membuang anakku. Jika kau tidak menginginkannya, baiklah. Aku dan bayi ini akan cukup untuk satu sama lain tanpa dirimu." Julian berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh dengan ekspresi rumit, sebelum akhirnya keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Julian menggertakkan giginya, emosinya bercampur aduk, lalu meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Jenny menghela napas panjang, kemudian meletakkan tangannya di perutnya, berbisik lembut, "Sayang, jangan khawatir. Ibu akan menjaga kamu tetap aman, apapun yang terjadi." 15 menit kemudian, Julian kembali masuk ke ruangan. Wajahnya masih dingin, dan tanpa basa-basi ia berkata, "Aborsimu sudah dijadwalkan untuk besok." Jenny menatapnya dengan tajam, lalu berteriak, "Keluar!" "Jenny," Julian mencoba berbicara, tapi suara Jenny memotongnya tajam. "Aku bilang pergi."
Tidak ada bedanya antara kamu dan Raka. Kalian berdua sama kejamnya. Air mata mulai mengalir di pipi Jenny saat ia menatap suaminya dengan penuh kekecewaan. Kamu adalah ayah dari bayi ini, Julian. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu ingin membunuh bayi kita? Apa kamu benar-benar tidak punya hati? Julian terdiam, tangannya mengepal, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Dengan suara yang lebih rendah, ia berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Jenny menatapnya dengan penuh luka, seolah-olah kata-kata itu justru membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.